Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa XAUUSD pada hari ini tanggal 6 Februari 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke. Kemarin kalau kita lihat berdasarkan news ya, kemarin saya kira itu newsnya bisa bakal positif, yang dimana bisa membuat kita retrace, ternyata hasilnya mix ya. Dan pertama ADP ternyata keluarnya bagus ya. Ini dari revisi 122 naik ke 176, kemudian data keluar tadi malam itu 183, itu bagus banget. Kemudian masalahnya adalah di ISM Services PMI. Ini ISM Services PMI ini lumayan dropnya dari 54 ke 52. Jadi kalau sampai Services PMI-nya ini drop nanti di 50 bulan depan, ini bisa mengalami yang namanya kontraksi. Dan kalau kontraksi ya udah, kemungkinan The Fed mau nggak mau sih memang harus turunin suku bunga. Biar apa? Biar sektor services itu bisa naik lagi sih. Ya. Terus nanti malam kita ada berita unemployment claim seperti biasa. Nanti malam sih di sini tingkat penganggurannya benar dia ya, hari Kamis. Hari Kamis nanti malam, benar dia. Initial jobless diperkirakan naik dari 207 ke 213, kemudian continuing jobless claim-nya diperkirakan naik. Jadi nanti malam sih diperkirakan hasilnya jelek ya, dari 207 ke 213. Jadi kayaknya sih nanti malam kalau hasilnya jelek lagi, kita kemungkinan nggak bakal bisa ngelihat retracement di XAUUSD sih sepertinya ya. Ini parah banget nih, ini udah nggak ada retracement sama sekali. Kemarin ini marketnya bener kena di 2877 kemudian drop. Saya kira ini dropnya bisa sampai 2845 kemudian bisa naik, ternyata nggak. Gara-gara apa namanya, gara-gara PM services PMI nya ini marketnya langsung naik sampai 2882. Ini ekstrim sih ya, gila banget. Karena sejatinya ya kalau kita lihat berdasarkan daily ya, kita kemarin itu kan cukup struggle untuk trading di teritori 2700 kalau kalian ingat ya. 2700 itu kan kita struggle sekali dari semenjak all time high di 24 dari Oktober 2024 ya. Dari sini semenjak 2700 kita struggle, cuma bertahan nggak sampai 1 bulan ya kan, dari Oktober sampai pertengahan November. Gara-gara pemilu marketnya drop, kita trading lagi di teritori 2600 bahkan sampai 2500, kemudian stay dari 2500 sampai 2700 dan begitu seterusnya sampai akhirnya kita melewati 2600, melewati 2700, sekarang ngelewatin 2800 dengan mudah. Jadi ini apa ya, memang ini kan marketnya naiknya gila ya, naiknya gila. Cuman kalau dilihat berdasarkan ya kegilaan marketnya ya, ini kalau dilihat contohnya kayak Maret kemarin ya. Maret kemarin kita trading di 2200, kemudian naik sampai 2300, naik sampai 2400. Itu naiknya dari 2200 sampai 2400 itu 2000 pip ya, 2000 pip. Lumayan. Tapi kalau yang dari Maret 2024 di sini dari 2000, 2100 total itu 4000 pip. Gila sih itu ya. Dari 2000 sampai 2400 kemudian sideways. Nah, apakah bisa mengulang kejadian kayak kemarin? Ya bisa aja, kalau dilihat sih ini ekstrim ya. Dari 2600 sekarang sampai 2800, ini udah 2000 pip kenaikannya nih ya. Dari 2600 sampai ini udah 2700 pip ini. Udah 2000 pip. Apakah sampai 3000 baru kita sideways? Ya bisa aja. Atau 4000 baru sideways? Ya bisa aja. Ini benar-benar ekstrim sih. Karena kalau kita lihat, kita trading di 2700 kan baru beberapa kali aja. Nah, kalau kita lihat juga, kita baru beberapa kali trading di 2800 itu kayaknya belum ada deh. Baru sekali doang kesempatan kita 2800 ya. Di sini. Ya, ketika break, retest, kita pertama kalinya ini trading di 2800 itu kemarin di 4 Februari. Dan semenjak tanggal 4 Februari marketnya nggak ada retrace sama sekali. Jadi bayangin dari 2800 sekarang sudah mau nyampe 2900 lagi dikit. Ini jujur susah sih. Jujur ini berat banget kalau dibilang marketnya bisa stay di sini. Jujur saya juga rada malas kalau udah market terlalu over bullish kayak gini. Saya better skip dulu kalau nggak mau trading ya. Saya sih sekali lagi harapannya adalah kalau bisa data USD nanti malam itu hasilnya bagus. Jadi kalau data USD nya bagus itu ya udah, itu kita bisa melihat yang namanya kenaikan USD, penurunan dari XAUUSD, kita bisa nanti buy lagi. Harapan saya cuma itu doang satu ya.
Harapan saya cuma itu doang satu. Nah, kalau kita lihat dari segi daily, ya ini daily benar-benar sudah overbought banget. Dan kalau kita lihat apakah bisa mengulang kejadian at least di tanggal September 2024, ya bisa aja sih. Sekarang sih kalau dilihat daily overbought ya, puncak paling tinggi itu ada di ada di angka 84. Itu pernah terjadi di sini di Maret 2024 ini ya. Benar-benar overbought-nya benar-benar sampai di 84, sekarang aja sampai di 76. Kalau sampai 84, wah saya nggak tahu lah nih, mungkin sampai 2.900 sampai 3.000 sih kayaknya. Itu udah epic banget sih. Sudah epic banget. Ya, itu sudah epic banget. Jadi kayaknya di sini bakal luar biasa banget gila naiknya. Dari daily candle-nya di sini kalau dilihat juga, ya kalau kalian pakai teori fair value gap, sisa ini doang sih fair value gap kecilnya di sini dari 2000, ya dari fair value gapnya di sini tuh dari 2839 sampai 2830 itu fair value gapnya. Kalau dikecilin pakai time frame-nya, itu adalah area demand juga di sini ya, demand di H1 juga. Logis juga. Ya, dan itu pun kalau marketnya turun hari ini gara-gara USD naik. Kalau bisa sih sebenarnya ya. Nah, H4 sekarang ini marketnya sudah flat dan kemungkinan bisa terjadi koreksi. Semoga sih koreksi ya. Jujur ini semoga koreksi. Ya, semoga koreksi. Karena kalau dilihat dari H1 ini marketnya sudah mau nge-reset dari RSI. Ya, RSI ini sudah mulai nge-reset, stokastik juga sudah mulai nge-reset. Problemnya adalah stokastik dan RSI di sini sudah mulai nge-reset, cuman harganya nggak mau turun. Nah, itu saya sedikit problem ini ya. Kenapa? Jadi kalau stokastik dan RSI-nya nge-reset tapi harga nggak mau turun, kalau stokastik dan RSI-nya kembali lagi ke jalan yang benar, ini bisa langsung terbang lagi. Ya, ini bisa langsung terbang lagi. Jadi ini jujur rada sedikit worry sebenarnya kalau ambil buy, jujur ya. Tapi semoga aja sih ini sudah mentok ya. Jadi kita bisa melihat retracement sebelum ya kita bisa nge-buy lagi nanti. Ya, ini sih sementara ini bagian bawah sih saya hapus aja lah ya. Ini udah terlalu jauh di bawah. Ini kayaknya harga kalau turun sampai 2.700 nih udah kayaknya terlalu berat sih. Ini biar nggak terlalu banyak aja ya garisnya. Ini saya deletein dulu deh beberapa ya. Ini saya nggak bisa delete semua, jadi ya ini saya delete aja deh ya. Ini saya delete, saya delete aja semua kecuali level-level penting yang ada di weekly-nya ini, karena saya perlu penutupan weekly baru bisa saya delete itu ya. Yang ini baru bisa saya delete. Oke, selesai ya. Ini masih kita punya target di 2890. Nah, sekarang bagaimana secara H4? Kemarin kan sejatinya kalau ditarik secara Fibo ini kan tetap dari sini ya, dari sini ke sini sudah selesai 38,2 dan berubah. Apakah ini menjadi titik nol sekarang di 2882? Semoga aja. Ya, semoga aja. Dengan demikian berarti di H4 kita jelas di sini ada rally base rally. Di sini juga ada area demand 50% di 2845 selaku resistance become supportnya. Gampang banget clear ya kan? Ini gampang banget ngelihatnya 2845. Ini masih time frame H4 nih area demandnya sekarang. Terus 38,2 ada di 2853. Kalau tadi pakai teori fair value gap-nya di daily, ya di sini juga ada area demand, bukan demand sih, area 61,8 termasuk area fair value gap daily. Ya, ini fair value gap daily-nya. Itu pun kalau memang marketnya mau turun sampai fair value gap daily hari ini ya. Tapi kalau dihitung sampai fair value gap daily hari ini sih dropnya 300 pip. Ya nggak tahu deh, makanya kalau bisa sih USD menguat, ini gold turun, retrace gitu kan, baru kita bisa nge-buy. Ini jujur, saya juga rada malas kalau goldnya ini nggak ada koreksi. Ya, sekali lagi saya juga malas. Ya, untuk dicari resistance become supportnya lagi, ini gampang ya. Ini adalah resistance become supportnya, ini di 2812 kayak kemarin. Kemudian di sini di 2830,5. Kemudian habis. Udah sih, itu aja. Ya, gampang banget kalau lihatnya nih, atas sudah selesai gitu kan. Kemudian dari H4 seperti itu, kita ke H1 sekarang. Dari H1 apakah ini potensi membentuk pola head and shoulder? Kalau dilihat apakah ini potensi membentuk pola head and shoulder, kemungkinan ada, cuman problemnya adalah ini nggak begitu bagus ya. Tapi kalau pakai line chart adalah
ya, adalah line chartnya di sini. Ya, di sini tuh. Adalah mirip dikit ya, walaupun nggak sama-sama amat kalau pakai line chart. Tapi kalau pakai candlestick sih ini nggak kelihatan, jujur nggak kelihatan. Kenapa? Karena di sini ada candle atas yang panjang banget di sini ekornya, jadi rada susah sebenarnya untuk dilihat. Untuk sekarang sih area supportnya dan sekaligus area demand sih di sini ya. Ini area demand sekaligus support di 2860. Jadi kalau nanti harganya di sini bisa drop di bawah 2860, kalian ngide buat nge-sell tipis ya, saya rasa bisa. Ya, ngide buat nge-sell tipis saya rasa bisa, karena kalau dilihat sih di sini ini marketnya kayak ngebuat kompresi kemarin ya kan di sini. Ya, kayak buat kompresi di sini. Jadi kalau ini lewat ya, 2860-nya lewat, ini ke bawah ya, break 2860, nabrak 2855, ini kemungkinan bisa lanjut turun sampai 2845. Dan itu pun sekali lagi kalau turun dengan pasti. Kalau ada momentumnya turun itu enak. Kalau momentumnya nggak ada turun, susah buat kita bisa nge-sell, itu aja. Tapi tetap pandangan kita adalah buy only, jangan nekat kalau nge-sell jika memang tidak kuat untuk masalah volumenya, itu aja sih. Untuk sekarang apakah kita bisa buy di resisten hari ini? Nah, ini pertanyaan yang cukup susah kalau dijawab ya, jujur. Karena kalau dilihat dari H4, high tertingginya berdasarkan candlenya itu adalah di sini memang di 2882. Tapi kalau berpatokan dengan ini saya rasa rada susah. Jadi saya rasa pakai ini aja dan pakai ini. Pakai dua candle sebelum market itu membuat candle yang lebih tinggi. Berarti dari 2876 sampai 2872. Ataupun kalian mau pakai ini doang juga boleh sih ya, 2870 sebagai penutupan candle. Tapi kalau saya pribadi sih untuk dari segi H4 pakai ini aja ya, ambil ekor-ekornya aja. Nah, kenapa saya pakai ekor-ekornya di sini? Karena kalau dibilang dari candlenya ini ya, ini kan candlenya tinggi, harganya 2876. Kemudian next candle H4 harganya kan tidak melebihi dari 2876, dan close candlenya sudah melewati dari 2867 ya kan. Kemudian next candlenya ini kan ngebreak semuanya, 2872 lewat, 2876 lewat, tapi ditutup dengan candle bearish. Jadi ini bisa dikatakan sebagai fake out. Jadi dari 2876 sampai 2872 ini bisa dijadikan sebagai resisten. Nah, ini seperti fake out ya, break kemudian ke bawah. Jadi kalau dibilang fake outnya itu bisa dipakai sih ya, fake outnya itu bisa dipakai. Tetapi ingat, fake out ini sudah pernah terjadi. Jadi kalau nanti market H4-nya close candle seperti ini ya, close H4 seperti ini dan dibarengi dengan candle H1 juga, H4 dan H1 sama-sama close di atas 2876. Saya rasa itu bisa menjadi trigger marketnya masih bisa naik sampai 2890, bahkan ekstrim mungkin sampai 2890. Sorry, 2900 ya. Kalau nge-buy tipis di mana? Kalau mau nge-buy tipis rada susah sih. Ya, rada susah. Sebenarnya sih di sini ada nge-buy tipisnya di 2870 ya. 2870. Ya, ini kalau kalian mau geser dipindahin sih juga boleh ya, ini. Tuh. Ya, ini dari 2872 sampai 2870 adalah versi H1. Tapi dari 2872 sampai 2876 adalah versi H4. Silahkan kalau kalian mau pikir-pikir bisa untuk area itu ya. Untuk supportnya ini kita ada harga yang pas di 2861. Oke, 2861. Dan ingat ini adalah 2860 sebagai area demandnya. Kalau besar area demandnya sih sebenarnya sebesar ini ya. Nih, sebesar dari 2861 sampai 2855. Makanya kalau ini break di bawah 2861, 2860 ya, kemudian nabrak 2855, retrace lagi sedikit, ini bisa buat nge-sell target sampai 2845. Itu pun kalau benar-benar ada momentumnya turun. Kalau nggak ada sih jujur berat buat ambil sell ya. Nge-buy pun saya rasa juga rada kurang sedikit bagus, karena H4-nya itu aja ya. Ini H4-nya doang ini ya yang sedikit masalah. Itu aja. Rada berat banget kalau nge-buy di resisten sebenarnya. Mau nggak mau sih memang harus pakai time frame besar antara H1 atau H4. Kalau pakai M30 saya rasa kurang bagus. Ya, kurang bagus aja sih.
Kalau dilihat structure sekarang sih nggak ada inducement-inducementan sih ya. Ini marketnya pure ngebuat ya ini kemarin ada cok dibalas cok gitu kan. Jadi ini overall marketnya masih kondisinya bullish dengan swing yang ini yang aktif. Ya. Nah, kemarin marketnya begini, oke. Nah, ini sudah jadi cok ya. Ini sudah jadi cok, kemudian harga naik, ini di break, jadi cok lagi. Dan harga turun tapi tidak ngebreaknya di sini. Jadi marketnya masih dalam kondisi bullish ya. Seperti itu. Ya, jadi nggak bisa banyak sih yang bisa saya katakan ya. Untuk area buy saat ini kalau kalian mau nge-buy lagi di teritori 2861 sampai 2855 silahkan ya. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di teritori ini, nanti misalnya harga turun ya, stop lossnya saya rasa itu di 2853. Oke, sebelum saya kasih ini ya teritorinya di sini, coba kemarin saya lupa. Kemarin kan ada yang nanya untuk tarik Fibo yang sebenarnya gitu kan ya. Sebenarnya tarik Fibo-nya kan dari sini tetap ya. Dari sini sampai kapan hari itu di sini ya. Di sini sudah kena 23,6, oke. Ini sudah kena 23,6, kalian lihat itu yang di 2860 nggak kelihatan sih. Jadi udah tipis ya tuh ya. Tuh 2860. Sekali lagi versi saya Fibo-nya adalah kalau kena 23,6 itu belum bisa selesai retracement-nya. Jadi ini masih sampai sini. Ya. Nah, kalau kalian ada yang mau nge-buy di teritori 2861 sampai 2855 itu masih oke. Yang berarti kalian stop loss-nya di sini harus ditaruh di bawah 38,2-nya. Jadi misalnya kalau taruh di sini berarti stop loss-nya taruh di bawah 2855, berarti at least di 2851 atau enggak di 2852. 2853 ya, soalnya di sini adalah di harga 2853 soalnya ya. Itu berarti sejauh 70 pip. Ya, 70-80 pip. Itu pun kalau ngebuy-nya di 2860. Tapi kalau ngebuy-nya nanti itu di daerah 2855 ya lebih kecil lagi stop loss-nya. Seperti ini. Ini yang pertama, oke. Kemudian kemarin saya katakan itu kan Fibo dengan swing yang besar atau yang sebenarnya gitu kan. Di sini juga saya katakan di sini juga ada Fibo ya, dari sini sampai sini. Nah, kalau Fibo pendeknya ini sudah selesai. Ya. Fibo pendeknya ini sudah selesai karena ini marketnya sudah kena 38,2, kemudian 50% hampir kena. Jadi marketnya sudah break level 0. Jadi sudah geser sebenarnya ya. Bergeser. Jadi kalau ditarik dari sini ke sini, ini marketnya sudah kena 1272 dan kemudian turun. Jadi kalau ditarik lagi balik dari sini ke sini, ini marketnya ekstrim turun sampai ngelewatin 78,6. Jadi kalau ada market turun ngelewatin 78,6, saya rasa itu market yang cukup ekstrim. Jadi sekali lagi kalau ada yang mau nge-buy di teritori 2861, 2860 itu masih bisa, tapi itu menggunakan swing yang besar. Ya, swing yang besar. Sekali lagi. Yang dimana itu berarti menggunakan sistem resiko yang cukup besar, ya. Karena kalau seandainya ini marketnya turun lagi ya, karena mengingat ini kan sudah break 78,6 ya. Ini kan sudah break di bawah 78,6 di harga 2863 ya. Nih sudah break di bawah 2863. Kemudian marketnya mantul naik lagi. Nah, kalau ke depannya marketnya turun lagi ya sampai ke teritori area demand-nya dari 2861 sampai 2855 dan kemudian marketnya kencang buat turun, buat indikasi ngebreak, sebaiknya jangan nge-buy di sini. Karena saya worry-nya ini marketnya ketika turun lagi, kalau dilihat 1272 adalah di teritori 38,2 versi Fibo besar dan 2845 versi 50% Fibo besar itu juga adalah di 1618. Jadi di sini ada overlapnya ya. Dengan menggunakan Fibo pendek sekarang dengan menggunakan Fibo yang panjang. Tuh, ada overlapnya. Ya, di sini 50% dan 1618, di sini 38,2 dan 1272. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di teritori ini sekali lagi, ini sedikit high risk. Ya, bukannya nggak bisa, tapi ini sedikit high risk. Karena kalau pakai Fibo yang pendek, ini adalah titik nolnya itu, titik 100-nya itu ada di 2858. Jadi kalau kalian paksa buy di sini, ya it's okay. Yang penting pelurunya jangan terlalu banyak, itu aja sih. Karena saya worry-nya ini sekalinya break bisa maksimal turun sampai 50% Fibo besar ataupun 1618 Fibo pendek di harga 2845. Ingat, karena 2845 ini belum dites soalnya selaku resistance become support ya. Oke, jadi saya rasa
sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, ini marketnya masih kencang banget naik. Ngide buat nge-sell bisa hanya saja kalau benar-benar momentumnya itu turun ke bawah. Ya, tapi kalau nggak ada momentumnya buat turun ke bawah, saya rasa kita tetap cari buy apapun yang terjadi. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.